Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini, mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau rasakan lawatannya, kita mau masuk dalam hadiratnya. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa. Seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Kesetiaan-Mu Tuhan, terima kasih atas cinta-Mu. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa. Seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu
Selamat pagi, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Saya sering mendengar orang yang mengatakan bahwa wanita itu lebih kuat dari pria karena wanita diciptakan sebagai penolong. Ya, logikanya penolong itu lebih kuat daripada orang yang ditolong. Ya, sekilas tampaknya benar, tapi hal ini tidak alkitabiah, saudara. Ya, memang Alkitab memang mengatakan Hawa diciptakan untuk menjadi penolong bagi Adam. Tapi mari kita baca ayatnya secara lengkap ya, saudara. Di Kejadian 2 ayat 18 di sini dikatakan Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari ayat ini, saudara. Yang pertama, Allah memberi Adam seorang penolong yang sepadan dengan dia, dengan Adam. Sepadan itu artinya seimbang, sebanding. Jadi Hawa itu tidak lebih kuat, tapi juga tidak lebih lemah daripada Adam. Begitu juga sebaliknya, Adam itu tidak lebih kuat atau lebih lemah daripada Hawa. Mereka berdua sepadan, saudara. Ada juga orang yang mengatakan bahwa Hawa itu lebih kuat daripada Adam karena diambil dari tulang, sedangkan Hawa diambil dari debu. Ya, pandangan itu tetap tidak benar, saudara-saudara. Karena firman Allah jelas mengatakan bahwa Hawa sepadan dengan Adam. Kalau Hawa lebih kuat dari Adam, seharusnya Hawa tidak terbujuk oleh iblis sehingga jatuh dalam dosa, ya kan saudara? Nah, mereka berdua itu sepadan. Jadi kita tidak boleh mengabaikan kesepadanan ini supaya kita bisa menempatkan diri, bersikap dan menjalankan fungsi dengan benar di dalam rumah tangga. Jadi jangan memotong ayat kemudian disimpulkan sendiri. Kalau kita sedang bicara, direkam sama orang, kemudian dipotong-potong dan disimpulkan berbeda dengan maksud kita sebenarnya, kita pasti tidak suka, kan, saudara. Maka jangan lakukan itu pada firman Allah. Kita harus membaca ayat itu secara lengkap, saudara. Yang pertama, yang kedua, konteks ayat ini adalah Allah memberikan pasangan bagi Adam, pasangan yang sepadan dengan Adam. Jangan diartikan Allah menciptakan gender yang lebih kuat daripada pria. Ini tentang pasangan, saudara, bukan tentang gender. Nah, Allah menghendaki kita berpasangan dengan orang yang sepadan dengan kita. Maka kalau saudara belum menikah, carilah orang yang sepadan untuk dijadikan pasangan. Kalau tidak sepadan, jangan dijadikan pasangan karena nanti akan menimbulkan masalah dalam rumah tangga, saudara. Nah, sepadan itu bukan berarti sama, tapi seimbang, sebanding. Jadi pria tetap harus berpasangan dengan wanita, wanita berpasangan dengan pria. Tidak sama, tapi sebanding, seimbang, saudara. Nah, pada kenyataannya memang tidak ada pasangan yang benar-benar 100% sepadan gitu, saudara. Pasti ada perbedaan sedikit, karena kita manusia yang tidak sempurna ya. Pasti ada perbedaan sedikit, seperti dalam hal pola pikir, strata ekonomi, atau latar belakang kebudayaan, kondisi kesehatan, kebiasaan hidup. Asal bukan perbedaan agama ya saudara, bukan perbedaan keyakinan, karena jelas terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Rasul Paulus mengatakannya di 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Tidak bisa, saudara. Makanya harus cari pasangan yang sepadan. Nah, karena ada perbedaan-perbedaan kecil tadi itu, maka pasangan harus saling menyepadankan selama hidup berumah tangga, saudara. Kadang pasangan itu menjadi tidak sepadan karena salah satunya sedang mengalami kelemahan. Misal, suaminya lagi bangkrut, atau istrinya sedang sakit, kondisi kesehatannya turun, atau salah satu kondisi imannya sedang turun karena berbagai masalah hidup, tekanan hidup, maka pasangannya ini harus menolong, menopang, mensupport supaya sepadan lagi, saudara. Nah, yang ketiga, Allah memberi pasangan yang sepadan bagi Adam karena konsep pernikahan itu menggambarkan hubungan Kristus dengan gereja Tuhan sebagai mempelai Kristus. Kalau kita mengerti hal ini, maka kita tidak akan berpikir bahwa Hawa atau wanita lebih kuat daripada pria. Karena tidak mungkin gereja Tuhan itu lebih kuat daripada Kristus, saudara. Tidak mungkin.
Nah, tapi Kristus menghendaki pasangan yang sepadan. Gereja Tuhan ini harus sepadan. Oleh sebab itu, kita gereja Tuhan harus diproses sampai menjadi gereja sempurna sehingga layak menjadi mempelainya, saudara. Nah, proses penyempurnaan ini berjalan seumur hidup kita di dunia. Bagaimana kita bisa disempurnakan? Yaitu dengan hidup oleh Roh. Nah, saya sudah pernah membahas bagaimana hidup oleh Roh itu di Morning Worship bulan Mei. Bisa dicek lagi, saudara ya. Nah, jadi saudara, sebagai pasangan suami istri, daripada kita berpikir siapa yang lebih kuat, lebih baik kita saling menyepadankan diri. Kalau masih single, carilah pasangan yang sepadan, saudara. Nah, kita sebagai jemaat Tuhan, mari kita tunduk pada Roh Kudus untuk hidup oleh Roh, supaya kita terus disempurnakan hingga pada akhirnya kita layak menjadi mempelai Kristus. Ya, kiranya renungan pada pagi hari ini boleh memberkati kita semua, menguatkan kita dalam mengiring Yesus dan membantu kita dalam menjalani hidup bersama pasangan kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Allah Roh Kudus, pimpin kami untuk hidup oleh Roh, untuk kami mengerti peran kami dalam rumah tangga, juga kami mengerti bahwa kami harus disempurnakan untuk kami bisa menjadi mempelai-Mu itu. Terima kasih Tuhan, Allah Roh Kudus, mampukan kami menjalani hidup setiap hari, kami hidup dalam pimpinan-Mu, hidup oleh Roh. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu dengan ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.